Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone in Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ
Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Is Christ alone. Is Christ alone. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone
In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu di hidupku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu
ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari persiapkan hati kita akan memulai ibadah kita sebentar lagi. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan boleh menjangkau kita sekalian dan boleh mengubahkan kehidupan kita. Kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, melainkan memelihara di dalam kasih setianya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama persekutuan kuasa Roh Kudus-Nya, yang akan menyertai serta memberkati ibadah kita mulai dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih sekalian, kita akan bersuka cita bersama-sama menaikkan pujian ini, sebab Allah adalah Allah yang akan memulihkan keadaan kita. Amin. Kita mau sorakan sukacita di hadapan Tuhan, sebab Allah akan memulihkan setiap keadaan kita, segala sakit penyakit kita, segala suka duka kita, Tuhan akan pulihkan menjadi sukacita. Mari kita naikkan bersama-sama pujian ini ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan berdua dengan bersorak-sorak, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang
pasti pulang membawa berkat. Dengan lebih semangat lagi, kita mau katakan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas. Berkasnya pasti pulang membawa berkas. Berkasnya pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkas. Berkasnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas. Berkasnya dengan iman katakan bersama-sama. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas. Berkasnya pasti pulang membawa berkas. Berkasnya pasti pulang membawa berkas. Berkasnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami mengizinkan Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Memulihkan keadaan kami Tuhan. Membaharui setiap kami umat-Mu yang ada di tempat ini. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Katakan bentuklah Tuhan. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan ini rinduku. Ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, haleluya Yesus. Kuduskan hatiku Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Pagi hari ini pulihkan keadaan kami. Haleluya Yesus. Pulihkan
kekudusan-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan-Ku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan-Ku, kuduskan hatiku. Umat Tuhan, mari kita katakan bersama-sama. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan-Ku, kuduskan hatiku. Sucikan-Ku, kuduskan hatiku. Tuhan, sucikan-Ku, kuduskan hatiku. Biarlah ini menjadi doa kami di hadapan-Mu dan kerinduan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau terus-menerus diproses, dibentuk oleh Tuhan, semakin hari semakin seperti-Mu ya Bapa. Kami tahu bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu kami membutuhkan pertolongan kuasa Roh Kudus untuk kami boleh menjalani hari-hari kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan karena itu juga ya Bapa, kami tahu, kami sadar kami membutuhkan kebenaran firman-Mu yang akan terus menuntun kehidupan kami, membawa kami ya Bapa kepada jalan yang diperkenan oleh Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami masing-masing pribadi demi pribadi saat ini. Kami membuka hati kami membuka pikiran kami dan telinga kami untuk kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu atas kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau.
dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami memohon berkat dan pimpinan Tuhan melalui pembacaan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Mas Sarah. Puji Tuhan, Shalom. Ya, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, mari kita akan kembali belajar firman Tuhan. Pada pagi hari ini tema yang ada adalah perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-26 sampai dengan 29. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu saudara-saudari semuanya. Bapak Ibu bisa menyimak dalam Alkitab masing-masing firman Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bagian perumpamaan ini hanya tercatat di dalam kitab Markus, begitu ya Bapak Ibu. Dan sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat gampang atau sangat mudah untuk dipahami, terutama di dalam konteks petani atau orang-orang yang suka bercocok tanam, Bapak kasih Tuhan. Dan hari-hari ini kita tahu begitu ya, begitu marak terkait dengan hidroponik dan lain sebagainya, sehingga sangat mudah untuk memahami bagian firman Tuhan ini. Beberapa waktu terakhir ini juga Bapak kasih Tuhan, saya atau kami begitu ya juga belajar bagaimanakah cara untuk menanam bibit atau menanam benih begitu. Saya atau kami cek di YouTube begitu ya, belajar dari YouTube bagaimana sih cara mencari bibit yang baik dari pohon pepaya begitu ya, dari bijinya. Lalu kemudian bagaimana mengelola atau membuat bibit dari biji pohon jambu, buah melon dan lain sebagainya. Bapak Ibu kami berusaha untuk belajar begitu karena ada tanah yang bisa dipergunakan di belakang gitu ya, sekalipun bukan punya pribadi tetapi itu bisa ditanami, kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, pada waktu belajar lalu kemudian kami mencoba untuk mengikuti setiap proses demi prosesnya. Nah, yang menarik Bapak kasih Tuhan dari benih-benih yang tadi saya sebutkan, saya ambil contoh salah satunya yaitu melon begitu ya. Kami coba mengikuti begitu ya caranya memilih dari biji itu yang baik seperti apa dan sebagainya, lalu kemudian diambil, disisihkan, lalu kemudian ditaruh di sebuah tempat, disiram, disemprot begitu ya. Proses itu kami ikuti Bapak Ibu. Sampai akhirnya kami melihat ada tunas dari biji itu. Wah, senang sekali. Oh, ini sudah bertunas, berarti bibitnya baik dan ini bisa tumbuh. Nah, yang saya lupa adalah Bapak yang kasih Tuhan, karena setelah bertunas itu seharusnya buru-buru ditaruh di tanah. Itu yang saya lupa. Jadi saya pikir tunggu dulu sampai dengan tunasnya agak tinggi. Nah, hari berikutnya atau 2 hari setelah itu bertunas, rupa-rupanya bukan tambah tinggi Bapak kasih Tuhan, tapi mulai busuk begitu atau mulai layu, lalu kemudian ada bagian dari bawahnya yang terus kemudian mulai kecoklat-coklatan. Wah, saya pikir wah ini keliru ini, kayaknya sudah mati benih ini. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu, saya ambil semuanya itu dari satu tempat gitu ya. Lalu kemudian saya bilang sama istri saya bilang sama Oma gitu ya, sudah disebar aja di tanah begitu. Di belakang itu sudah disebar aja. Jadi kami tidak gali tanah terus kemudian ditanam, tidak Bapak Ibu, sebar aja begitu. Pikir saya, sudahlah ini enggak berhasil. Nah, menariknya adalah beberapa waktu setelah itu disebar Bapak yang kasih Tuhan, rupa-rupanya tumbuh. Dan itu cukup banyak begitu ya. Pohon melon yang terus kemudian menjalar ke sana ke sini di belakang itu. Wah, tumbuh, bahkan sudah ada yang mulai berbuah begitu. Buahnya kecil, jadi jangan Bapak Ibu kemudian Pak nanti ke sana gitu. Masih kecil gitu ya. Wah, ini sudah berbuah.
Bagaimana prosesnya kami tidak tahu Bapak Ibu. Benar, kami nggak tahu. Bahkan kemarin pun pada waktu sebelum ke Kayatan lalu kemudian mengikuti semua proses dari almarhum Pak Anton gitu ya Bapak Ibu. Kami terus kemudian juga coba untuk bersih-bersihkan di belakang itu. Lalu kemudian Bu Angel mengatakan seperti ini. Aduh, pohon pepaya lagi. Lalu kemudian saya bilang sama Bu Angel, ini pepaya berkat. Kenapa pepaya berkat? Karena kami tidak menabur. Kami tidak mengusahakan seperti apa. Kami hanya sebar saja gitu kan. Bijinya itu kami sebar saja. Lalu kemudian tumbuh dengan sendirinya. Nah Bapak Ibu, mengingat peristiwa yang kami alami lalu kemudian membaca bagian firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, seolah-olah ini adalah gambaran yang nyata yang ada di sekitar kita. Dan pada waktu kita terapkan ini berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan, karena di dalam ayat yang ke-26 dikatakan beginilah hal kerajaan Allah itu. Beberapa waktu ini kita sudah belajar tentang kerajaan surga, tentang kerajaan Allah Bapak Ibu. Dan itu berbicara tentang keselamatan. Itu berbicara tentang kehidupan kekal yang ada di dalam Yesus Kristus, Sang Mesias itu. Nah Bapak Ibu, dalam bagian ini begitu jelas dikatakan seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Dan tidak tahu kapankah proses itu. Yang jelas adalah si penabur benih ini lalu kemudian setelah menaburkan, malam dia tidur, lalu kemudian pada waktu dia bangun sudah muncul tunas. Bagaimana prosesnya tidak ada yang tahu. Bahkan si penabur sendiri pun juga tidak mengerti, tidak mengetahui. Bagaimanakah prosesnya, apa yang terjadi di dalam tanah dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya muncul tunas. Dan tunas itu semakin tinggi, lalu kemudian mulai mengeluarkan buah dan waktunya untuk memanen. Semua proses yang terjadi itu si penabur pun tidak mengerti, tidak mengetahui. Tetapi kita melihat Bapak Ibu bahwa si penabur yang dia lakukan adalah menaburkan benih tersebut. Dan ini menjadi gambaran atau menjadi pengajaran buat kita sekalian bahwa terkait dengan Injil, kebenaran firman Tuhan, terkait dengan keselamatan, ada satu bagian, ada satu tugas yang harus kita kerjakan. Sebagaimana sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang hal ini bahwa iman keselamatan kita harus kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan berkaitan dengan hal itu juga bahwa kita pun juga harus menyaksikan tentang Injil kerajaan Allah, tentang Injil keselamatan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu bagaimanakah bagian kita? Bagian kita adalah menabur. Bagian kita adalah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagian kita adalah menyaksikan akan kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Yang salah adalah pada waktu kita berdiam diri sebagaimana kita kemarin sudah mempelajari bagian ini. Yang keliru adalah pada waktu kita tidak melakukan apa-apa. Pada waktu kita tidak mengupayakan, tidak mengerjakan apa-apa. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Yang perlu kita lakukan hanyalah menyampaikan berita Injil, menyaksikan akan kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa kasih Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap firman Tuhan yang diucapkan, setiap firman Tuhan yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin, Bapak Ibu. Gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sejauh atau sebagaimana caranya orang menolak sekalipun, makasih Tuhan, saya percaya bahwa ada kata-kata paling tidak, ada bagian kata-kata yang kita ucapkan, yang kita sampaikan kepada orang tersebut, kepada pribadi tersebut, dan itu akan berbicara sesuatu kepada dirinya. Kapan itu, bagaimana prosesnya, kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu adalah bahwa setiap firman yang kita sampaikan atau yang didengar oleh orang lain yang belum pernah mendengar tentang Injil, maka firman itu akan bekerja di dalam hati orang tersebut, Bapak Ibu. Bagian kita adalah menyaksikan, bagian kita adalah menabur. Memberitakan apa yang memang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Injil, kabar baik, kabar keselamatan ini kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Amin, Bapak Ibu.
Jangan dulu berpikir, aduh nanti ditolak dan segala macam. Enggak. Karena bagian kita adalah menyampaikan. Dan di dalam bagian ini pun kita jelas sekali dikatakan bahwa ayat yang ke-28, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Dan semua proses yang terjadi ini ada di dalam kendali Tuhan. Saya percaya setiap firman yang didengar oleh orang-orang yang belum pernah mendengar tentang Injil, lalu kemudian itu mengerjakan di dalam hati orang tersebut, kasih Tuhan. Siapa yang mengerjakannya? Saya percaya itu adalah bagian dari kedaulatan Tuhan atau kuasa Tuhan melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam masing-masing orang yang mendengar tentang Injil. Kalau Bapak Ibu memperhatikan sekarang ini di media sosial pun begitu ramai, begitu ya, terkait dengan banyaknya orang-orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang yang kita mungkin tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terpikirkan. Kenapa? Karena mereka ada di lingkungan yang tidak percaya. Tapi bagaimana mungkin terus kemudian mereka menjadi percaya kepada Tuhan? Kita nggak pernah tahu prosesnya seperti apa. Tapi saya percaya bahwa pasti dimulainya dari orang tersebut mendengar tentang Injil, tentang kebenaran firman Tuhan itu. Dari mana? Nggak tahu. Mendengar dari mana? Nggak tahu. Beberapa waktu yang lalu saya share kepada Bapak Ibu begitu ya, di grup Cambria kalau saya tidak salah. Saya sharekan di grup Cambria bahwa ada satu fenomena yang sekarang ini juga terjadi di salah satu negara besar, negara muslim besar di dunia ini Bapak Ibu. Satu negara yang dikatakan bahwa akan menjadi tempat untuk mulainya kebangkitan saudara kita muslim. Tetapi di negara tersebut disampaikan ada begitu banyak orang-orang yang memutuskan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Bayangkan Bapak Ibu, satu negara yang dianggap nantinya akan menjadi tonggak kebangkitan saudara kita. Tetapi di tempat ini atau di negara ini justru sekarang ini begitu banyak gitu ya orang-orang yang memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Secara sederhana kita berpikir bagaimana mungkin. Tapi melalui firman Tuhan pada pagi ini kita diingatkan. Yang tidak mungkin ini atau yang bagaimana mungkin, yang mungkin kita tanyakan. Itu bukan lagi menjadi ranahnya kita. Karena semua proses itu Tuhan Allah yang mengerjakan. Lalu bagian kita seperti apa? Bagian kita adalah menyampaikan kabar baik ini, menyampaikan Injil ini kepada orang-orang, setiap orang yang berjumpa dengan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Minggu depan kita akan menyaksikan satu orang di tempat ini juga akan dibaptis oleh karena mendengar tentang Injil dan memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Beberapa waktu ini saya membimbing pribadi ini Bapak Ibu, dan Sabtu depan rencananya kita akan melakukan baptisan. Nanti saya akan informasikan dengan lebih detail kepada Bapak Ibu saudara di tempat ini begitu. Dan kemarin pun saya menyampaikan begitu ya. Saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan. Semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Bahkan saat yang bersangkutan memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus pun saya percaya bahwa itu ada peran Roh Kudus untuk bekerja di dalam diri pribadi tersebut. Bapak Ibu, jadi mari pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita. Bagian kita adalah menyampaikan Injil, kabar baik, keselamatan yang Tuhan berikan atau percayakan kepada kita. Keselamatan yang juga tersedia bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita perlu untuk menyampaikannya. Bagaimanakah ini akan bekerja kita tidak tahu. Amin Bapak Ibu. Bagian kita sampaikan saja. Sampaikan. Dan kita akan melihat bagaimanakah Tuhan campur tangan. Dan Tuhan akan menolong menumbuhkan setiap benih kebenaran firman Tuhan yang sudah kita taburkan. Dan Tuhan akan mengerjakan itu di dalam hati setiap orang yang mendengar tentang Injil yang kita sampaikan kepada mereka. Kiranya Tuhan akan menolong kita sekalian, terus memampukan kita, menguatkan kita, dan memberikan hikmat kepada kita untuk kita bisa menyaksikan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa kepada Tuhan.
Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan hari ini, pagi hari ini ya Bapa, kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami boleh diingatkan ya Tuhan dari kebenaran firman-Mu, bahwa bagian kami adalah menyampaikan kabar baik, Injil keselamatan yang Tuhan percayakan kepada kami, yang tersedia bagi orang-orang yang di sekitar kami ya Tuhan, bagi setiap orang. Dan biarlah kami diberikan keberanian oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan, ditolong oleh kuasa Roh Kudus untuk kami bisa menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Kepada keluarga kami, orang-orang yang kami kasih yang mungkin belum percaya kepada Engkau. Kepada tetangga sekitar tempat kami tinggal ya Tuhan, dimanapun kami berada. Sehingga ya Tuhan, orang-orang yang mendengar tentang berita Injil, dari apa yang kami sampaikan ya Tuhan, Tuhan yang akan memproses lebih lagi. Kami percaya ya Tuhan, bahwa seiring dengan waktu dan sesuai dengan rencana kehendak Tuhan, Tuhan akan membawa banyak orang untuk bertobat dan percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, mampukan kami dan tolonglah kami sekalian ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, beberapa hal yang akan disampaikan sebagai pengumuman Bapak Ibu. Yang pertama, berkaitan dengan laporan keuangan, sebentar saya akan sharekan kepada Bapak Ibu, terutama di WA Group Warta Jemaat begitu ya. Laporan-laporan keuangan yang sudah masuk, nanti Bapak Ibu bisa cek di sana. Kalau ada kekeliruan informasi atau nominal, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi bendahara gereja atau majelis sehingga bisa segera di cross check. Terima kasih Tuhan. Dan kami menyampaikan terima kasih untuk persembahan-persembahan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu, perpuluhan, persembahan untuk kematian, diakonia, misi dan lain sebagainya yang sudah dipersembahkan. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan terus menyatakan pemeliharaannya dan mencukupkan setiap kebutuhan dari Bapak Ibu, saudara semuanya di tempat ini. Lalu kemudian kami menyampaikan ulang tahun kepada Bapak Ibu saudari yang merayakan ulang tahun pada tanggal 31 sampai dengan 6 September. Yang pertama, selamat ulang tahun kepada Bapak Anang Kristiawan tanggal 2 September. Ada di atas Pak Anang. Yang kedua, selamat ulang tahun kepada Bapak Widodo tanggal 6 September. Kemudian yang ketiga, selamat ulang tahun kepada Ibu Syih Minanti tanggal 6 September. Lalu kemudian, Bang kasih Tuhan, pengumuman yang berikutnya terkait dengan ibadah penutupan peti dan juga pemberangkatan jenazah ke peristirahatan yang terakhir akan dilakukan sebentar jam 9 setelah kita menyelesaikan ibadah yang kedua Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan yang rindu untuk bersama-sama mengentarkan almarhum Bapak Anton Kusartono ke peristirahatan yang terakhir, nanti jam 9 dipersilakan untuk bisa hadir di rumah duka dengan protokol kesehatan, memakai masker ya Bapak Ibu dan tetap menjaga jarak begitu. Dan kita akan juga memberikan dukungan penghiburan kepada Bu Anton dan juga saudari Anggi secara khusus atau keluarga yang ditinggalkan. Dan nanti malam Bapak Ibu ada ibadah penghiburan jam 6:30 malam kembali di rumah duka begitu ya. Bapak Ibu bisa hadir untuk mendukung keluarga yang ditinggalkan ini. Nah, saya rasa itu saja beberapa pengumuman yang perlu sampaikan. Oh ya, seperti tadi saya sampaikan, rencananya Sabtu depan akan diadakan baptisan air untuk salah satu jemaat atau jiwa baru di tempat ini Bapak Ibu. Memang saya minta orangnya untuk datang di ibadah yang kedua. Jadi mungkin Bapak Ibu belum tahu pagi ini, tetapi nanti di ibadah yang kedua dia akan datang dan saya akan memperkenalkan kepada jemaat begitu, supaya jemaat tahu siapakah yang akan dibaptis pada hari Sabtu besok. Ya, itu saja informasi yang perlu disampaikan. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu pada pagi hari ini, menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sebelum kami meninggalkan rumah-Mu ini ya Tuhan, kami berdoa saat ini untuk jemaat Tuhan di gereja Isa Masih Kayatan ini.
Seluruh jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa, mulai dari yang kanak-kanak sampai dengan yang lanjut usia, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan boleh senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Bahkan iman kami boleh semakin tumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Sekalipun di masa-masa yang sulit, sekalipun di masa-masa yang sukar ini, tetapi iman percaya kami akan terus-menerus semakin kuat dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Yunus, kami berdoa ya Tuhan untuk Pak Kusnandar. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu juga ya Bapak untuk jemaat yang lanjut usia di tempat ini ya Bapak, yang seringkali bergumul dengan kelemahan tubuhnya. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan kiranya boleh memberikan kekuatan yang baru kepada saudara kami ya Bapak. Bahkan sekiranya Tuhan berkenan, kiranya Tuhan boleh menjamah dan memulihkan kesehatan mereka. Sehingga mereka boleh kembali beraktivitas dengan baik dan semuanya boleh jadi karena pertolongan Tuhan Allah semata. Terima kasih ya Tuhan. Menyerahkan ya Bapak jemaat Tuhan yang bergumul dengan pekerjaan. Tuhan memberkati dalam pekerjaannya maupun yang belum memperoleh pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik ya Bapak. Yang bergumul dengan keluarganya, kiranya Tuhan juga boleh campur tangan. Sehingga keluarga yang dijalani boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan mereka boleh menemukan sukacita ya Tuhan di dalam lingkungan keluarga yang Tuhan percayakan. Yang bergumul ya Bapak dengan kebutuhan sehari-hari, kami percaya Tuhan Allah Engkau yang akan mencukupkan. Engkaulah pemelihara kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan bekerja atas setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapak, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan boleh terus menolong bangsa kami. Sekalipun ya Tuhan kami mendengar di media ya Bapak, bahwa bulan ini kemungkinan Indonesia akan mengalami resesi. Tetapi kami percaya Tuhan Kau yang berdaulat ya Bapak. Kami memohon kepada-Mu kiranya Tuhan boleh menolong bangsa kami. Aparat pemerintahan dari pusat sampai dengan daerah. Tuhan yang akan bekerja sehingga melalui kebijakan-kebijakan yang diambil semuanya boleh sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati kota kami Malang ini ya Tuhan. Kalau kami mendengar semakin banyak ya Bapak pasien COVID-19, Tuhan kami memohon. Kiranya Engkau boleh menolong ya Tuhan pemerintahan yang ada maupun juga tim medis. Sehingga pasien-pasien yang terpapar COVID-19 ini boleh ditolong ya Tuhan dan boleh pulih. Dan semuanya oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk rekan-rekan kami tempat ini yang merayakan ulang tahun. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Anang Kristiawan. Kami berdoa untuk Bapak Widodo dan kami juga berdoa buat Ibu Sihmi nanti ya Tuhan. Kami menyerahkan rekan-rekan kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan boleh menolong dan memberkati mereka. Semua yang diharapkan, semua yang dipergumulkan, yang didoakan di hadapan-Mu ya Bapak. Tuhan bekerja sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapak, terus memimpin saudara kami ya Bapak, sehingga mereka boleh semakin taat, semakin setia mengiringi Tuhan, bahkan sampai akhir kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk persembahan-persembahan yang sudah masuk ya Tuhan, yang sudah dipersembahkan setiap jemaat-Mu tempat ini. Tuhan kiranya boleh memberkati. Kami percaya setiap jemaat Tuhan yang dengan kerelaan hati, dengan sukacita memberi bagi pekerjaan Tuhan sekalipun di masa-masa yang sulit ini. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan terus bekerja. Sehingga jemaat Tuhan tidak akan berkekurangan tetapi boleh berkelimpahan di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, memberkati anak-Mu yang mengelolanya. Sehingga persembahan-persembahan ini boleh berguna menjadi alat kelebaran kerajaan-Mu. Secara khusus bagi pekerjaan Tuhan di gereja Isa Masih Kelayatan ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini maupun sepekan yang akan kami lewati ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan kiranya boleh menolong kami sekalian, memimpin kami sekalian. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Jauhkanlah kami dari mara bahaya, jauhkanlah kami dari kecelakaan. Jauhkanlah kami ya Tuhan dari COVID-19 ini ya Bapa. Sehingga semuanya kami boleh tetap dilindungi oleh Tuhan dan terjaga di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami, sertai kami dan bawa kami kepada rencana kehendak-Mu yang indah, yang sempurna dalam kehidupan kami ya Bapa. Ini kami ya Tuhan, kami menyerahkan segenap kehidupan kami dalam tangan kuasa Tuhan. Mohon berkat Tuhan atas kami sekalian. Dan biarlah kami boleh pulang pada pagi hari ini dengan membawa berkat-berkat yang daripada-Mu. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, mari kita akan mengarahkan hati kita, pikiran kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Mari kita akan menerima berkat daripada Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan pulang ke tempat kita masing-masing. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera daripada Putra yang tunggal yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, penghiburan yang melimpah-limpah dalam kuat kuasa Roh Kudus yang akan tinggal dalam kehidupan kita, menyertai kita sekalian, memimpin kita sekalian, menguatkan serta meneguhkan iman percaya kita, dan memberkati kita sekalian, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil waktu duduk. Ya, Bapak Ibu, saya kasih Tuhan sebagaimana